Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Sabtu 2 November 2024, tanaman kita ada di 48 HST. Ini kita melakukan pemanenan dini, dalam tanda kutip pemanenan dini ya. Sebenarnya juga sudah cukup ideal di usia segitu, walaupun itu dengan keterpaksaan karena suatu keadaan atau kondisi tanaman. Duh Mas, di usia 48 kok sudah dipanen. Kenapa? Karena tanaman kita emang sedikit ada gangguan atau problem dampak dari gerimis yang disertai angin. Itu berdampak pada tanaman kita, membuat penyakit jamur atau busuk daun, bisa juga disebut dengan trotol, bisa disebut juga dengan blorok. Istilahnya itu tergantung daerah dan tergantung petani untuk mengarani atau memberi nama penyakit tersebut. Yang jelas itu busuk daun, yaitu ya bisa disebut trotol ataupun blorok. Nah, atau blirik juga bisa. Nah, ini kita panen di usia 48 HST, alhamdulillah sudah ada pentolannya, walaupun tidak terlalu besar. Tapi nggak apa-apa, ini emang kita tujuan awalnya kan proyeksi untuk bibitan nanti ditanam labuhan 3 atau tanam raya ya, nanti bisa menggunakan benih apitan ini di masa simpan 4-6 bulan ke depan. Jadi nanti di kisaran bulan 3 sampai bulan 2 deh, bulan 3 sampai bulan 6 kita bisa memakai bibit ini. Nah, seperti itu. Dan prediksi dari Tresno Tani kemungkinan bibit apitan ini nantinya mahal karena emang stoknya terbatas. Kenapa Tresno Tani bisa bilang kok stoknya terbatas? Karena di sentral pun juga mengalami hal yang sama seperti punya Tresno Tani ini. Bibitan dari Nganjuk itu kan biasanya berasal dari sentral kan. Nah, seperti itu. Kalau stoknya aja tidak begitu banyak, otomatis nanti barangnya juga sedikit untuk bibit apitan, bisa jadi harganya nanti mahal. Dan bukan hanya karena problem yang hampir sama dengan milik Tresno Tani ini, tapi ini juga harganya kan lumayan. Ada di 20 lebih ya panenan kali ini. Bisa jadi para dulur-dulur petani yang ada di sentral itu melepaskan berambangnya atau barangnya ke bumbon, jadi tidak mengarah ke gudang untuk proses pembibitan nanti, bisa jadi langsung lari ke bumbon. Mungkin mencari pulihan untuk menstabilkan ekonomi atau menstabilkan neraca keuangan beliau-beliaunya. Jadi seperti itu. Makanya nanti prediksinya kemungkinan benih apitan ini mahal, kecuali dalam tanda kutip ada penyelundupan ya, dalam tanda kutip itu penyelundupan barang dari luar Nganjuk disulap, dijadikan benih dan diarani atau diakui sebagai barang asli Nganjuk. Biasanya seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti tidak ada hal semacam itu. Kita positif thinking aja dan husnudon terhadap orang, tidak suudon, seperti itu ya. Kita tidak berburuk sangka. Nanti kita dikiranya berburuk sangka. Tapi memang hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa saja terjadi karena nafsu orang ya. Nah, ini kondisi tanamannya seperti ini hasil tanamannya. Tidak terlalu besar. Nah, dari jempol tangan lebih sedikit. Ini yang bauci ya Mas Bos ya. Seperti ini. Ini botol tutup aqua. Nah, warnanya ada yang masih putih. Kita pure terbuka, tidak melebih-lebihkan tanaman kita. Adanya seperti ini ya, seperti ini kita shooting. Pon ngetan apa ya? Pon ngetan ini. Oh, medal ler. Nggih, nyadran ya. Lagi. Ini bertepatan dengan nyadran desa Mas Bos, atau bersih desa di dusun kita, Pesulor, Bagor Nganjuk. Nah ini tanahnya berpasir, nah ini loh, tanahnya seperti ini. Oh,
berpasir. Ini bisa menghasilkan umbi yang seperti ini ya wis suatu prestasi ya, bukan membanggakan diri sendiri, tapi ini sebagai apresiasi untuk saya pribadi agar lebih giat lagi, lebih menaikkan grade, menaikkan kemampuan dan kualitas. Semoga nanti kedepannya kita semua bisa mengupgrade kemampuan kita ya. Ini juga rencana nanti kita pasang sprinkle ya, semoga saja nanti ada dananya. Oke, kita coba cabut ya. Seperti ini. Nah, ini yang terkendala kena efek dari air hujan gerimis yang disertai angin. Nah, barangnya seperti ini. Buat banyak rumputnya, rumput apa iki jenenge? Nih. Suket dedek. Nah, dedekan. Rumput kecil-kecil tapi dia mengganggu. Makanya dicabut juga berat. Ya seperti ini tanaman kita, apa adanya. Nah, ini sebenarnya habis gerimis itu sebetulnya habis gerimis selesai ya, kita langsung spray tanaman kita dengan fungisida apapun itu, bisa tisen, bisa juga bahan aktif tembaga, malah bagus ya, seperti itu. Bahan aktif tembaga itu malah bagus. Bisa juga menggunakan kalsium. Pokoknya habis selesai langsung saja biar tidak berdampak seperti milik Tresno Tani. Dan ini masih ada sentiran-sentiran yang belum kita cabut karena belum ada isinya ini. Eman-eman nanti sambil menunggu tanaman panenan kita ini kering, nanti dia sudah ada isinya sedikit ya, nggak apa-apa. Nanti buat tambahan. Kalau tidak dicabut seseorang ya semoga nanti bisa. Oke, kalau toh dicabut ya nggak apa-apa, itu buat sangu mereka. Oke. Nah, wis ngene iki tok tandurane. Apa eneke kita tidak menutup-nutupi, kita juga tidak menjelekkan diri sendiri, nggak boleh menjelekkan diri sendiri, tapi juga nggak boleh membanggakan diri sendiri. Oke, pokoknya kita harus berkembang mengarah ke hal yang lebih baik. Ini sing sik putih. Oke. Ada teh wong-wong ngene iki guys. Nah, nek sing sik ditinggali belum ada isinya. Oke. Ini kita cabut secara berkala, nggak langsung hari ini selesai. Pokoknya berapa dapatnya yaitu nanti. Kalau sudah panas, sudah siang ya wis kita selesai. Seperti itu. Nah, protol kabeh. Dut kabeh piye polahe wong-wong. Nah, ini yang memanen Batiane sendiri Mas Bos. Batian itu anggota keluarganya sendiri. Itu ada nyonya saya. Dan ada mertua perempuan, emak saya atau ibu saya, bapak saya. Nah, di Batiane Dewi sing ngunduhi cuma wis berlima saja, cuma sedikit. Nah, yang belum ngisi-ngisi seperti ini kita tinggal. Oke, kita lanjut untuk menjebol atau mencabut. Oke, untuk dulur-dulur sebagai pelajaran seperti itu ya. Habis ada kiriman hujan, sebisa mungkin setelah hujan selesai nggak usah nunggu waktu lama, pokoknya disempatkan waktunya itu untuk menyemprot fungisida yang sifatnya itu kering. Jadi seperti kayak tisen bisa, semoksanil bisa, bahan aktif tembaga bisa, karbendazim bisa, ataupun bisa menggunakan kalsium biar nanti godongnya juga cepet asat ya daunnya. Ini pelajaran penting. Loh Mas, sampean bisa bicara tapi kok nggak diaplikasikan? Masalah waktu Mas Bos. Kita soalnya juga samben, kita juga kerja, jadi piye ya?
kita tahu tapi kita tidak bisa mengalaminya, tidak bisa menjalaninya. Kenapa? Itu malah justru di perasaan itu malah nggak enak. Tahu tapi nggak bisa menjalani karena waktu. Getun mesti seperti itu rasanya. Cuma kalau ini habis hujan kemarin kita spray, insya Allah masih bertahan mungkin sampai di usia 55 bahkan 60 kita bisa. Tapi ya gimana lagi, ini sudah takdirnya, sunatullahnya seperti ini, kita harus menerimanya. Oke Mas Bos, cukup sekian dari Tresno Tani. Semoga dulur-dulur petani semuanya diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah dan melimpah, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, bencana maupun balak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.